Selamat siang, perkenalkan nama saya Rahel Fatimanael. Saya dari kelas 11 MIPA Baluse. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari asesmen kognitif awal. Jadi, untuk soal nomor 1, uraikan dengan singkat pemahamanmu terkait teks argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Jadi, menurut pemahaman saya, teks argumentasi ini adalah teks yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat. Lalu, teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu maksud ataupun tujuan. Dan yang terakhir, teks persuasi adalah teks yang berisi saran, ajakan, maupun rujukan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Untuk soal nomor 2 bagian A, uraikan cara membuat poster sesuai pengalaman atau pengetahuan. Jadi yang pertama dilakukan adalah menentukan topik, lalu menentukan konsep gambar sesuai dengan topik, dan yang ketiga membuat kata-kata yang singkat namun bersifat sugesti, dan yang terakhir menggunakan media yang tepat. Untuk soal nomor 2 bagian B, bagaimana membedakan poster dengan iklan? Jadi poster ini memuat gambar dan kata-kata yang digunakan singkat dan bersifat sugesti. Sedangkan iklan tidak memuat gambar dan kata-kata yang digunakan ini relatif agak panjang. Untuk soal nomor 3, bisakah berita disajikan dalam bentuk vlog? Uraikan kelebihan dan kelemahan vlog. Jadi, berita dapat disajikan di dalam vlog. Namun, kelebihannya adalah berita yang kita sajikan dapat menyebar dengan sangat amat cepat, dan kekurangannya adalah terkadang di dalam vlog banyak berita hoaks yang tersebar dan oknum-oknum yang mudah percaya mempercayai berita hoaks tersebut. Lalu untuk soal nomor 4, bagaimana cara membedakan berita dengan teks lain? Berita ini memiliki unsur 5W dan 1H dan juga bersifat faktual dan aktual. Dan berita ini dibuat oleh wartawan serta bahasa yang digunakan itu bahasa yang baku. Sedangkan teks lain bersifat faktual dan dibuat oleh ahli dalam bidang tertentu saja. Bahkan masyarakat umum pun dapat membuatnya. Serta bahasa yang digunakan tergantung pada jenis teks atau pembaca. Lalu untuk soal nomor 5, setelah membaca sebuah cerpen, hal apa yang terlintas di pikiranmu? Jadi yang terlintas di pikiran saya adalah jenis dari cerpen tersebut. Mengapa? Karena cerpen terbagi atas jumlah kata yang dimuatnya. Jadi ketika membaca cerpen sangat amat mudah menentukan jenisnya karena tinggal melihat seberapa panjang cerpen tersebut. Untuk soal nomor 6, mengapa resensi itu penting? Karena resensi ini merupakan ulasan dari sebuah buku. Jadi seorang pembaca yang merasa bimbang untuk membaca sebuah buku sangat amat merasa tertolong akan adanya resensi ini, karena resensi ini berisi kelebihan dan kelemahan sebuah buku. Lalu yang ketujuh, mengapa puisi itu unik? Karena puisi ini menggunakan majas serta diksi, sehingga puisi ini memiliki kata-kata yang indah dan memiliki makna yang dalam. Dan yang terakhir nomor 8, bagaimana cara menikmati isi puisi? Yaitu dengan cara memahami setiap kata yang terdapat di dalam puisi dan mengetahui makna yang disampaikan oleh puisi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Yahoo.